Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Nah, kita belajar tentang much, many, a lot of. Nah, much, many, a lot of with a noun yang pertama. Oke, kita lihat di sini much, many, and a lot of are quantifiers. Quantifier itu tergantung kuantitas. We use them to talk about, nah ini ada keterangannya nih. We use them to talk about a large amount or number. Jadi kita menggunakannya untuk berbicara tentang suatu jumlah yang besar atau suatu bilangan. Much is, oke, kita mulai ke much. Much is used with uncountable nouns. Jadi much itu digunakan untuk uncountable nouns, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. There isn't much time. Time itu kan tidak bisa dihitung, jadi pakai much. There isn't much time. I don't know much about scientific discoveries. Nah, discoveries itu kan juga tidak dapat dihitung ya. Jadi, I don't know much about scientific discoveries. Kemudian, many. Many is used with countable noun. Jadi ketika kita membicarakan suatu benda yang bisa dihitung, kita gunakan kata many. Are there many students from Korea? Kemudian, did you make many mistakes? Jadi students bisa kita hitung, mistakes bisa kita hitung during the test. Did you make many mistakes during the test? Kita bisa hitung, oh iya tadi kayaknya buat salah 1, 2, 3 deh. Gitu. Kemudian, a lot of. A lot of can be used with countable and uncountable nouns. Jadi a lot of itu bisa kita gunakan untuk kata benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Ya, dua-duanya bisa. Misalnya, we made a lot of mistakes during our first test. Jadi mistakes kan countable ya, bisa pakai a lot of juga. Atau did you do a lot of shopping in London? Nah, disitu kita menggunakan a lot of. Kalau misalnya bingung, ini countable atau uncountable, coba pakai a lot of. Kemudian we can use a lot of in positive and negative sentences and questions. Jadi kayak misalnya kita belajar some and any itu untuk questions and negative sentences, sedangkan some untuk yang positif. Nah, kalau misalnya di use a lot of, kasus a lot of quantifiers ini, kita bisa menggunakannya dalam kondisi positif, negatif, ataupun questions. Misalnya, I don't have ini kan berarti tandanya dia negatif sentences. Jadi, I don't have a lot of friends who live next to me. Kita bisa pakai a lot of. He knows a lot of vocabulary. Ini yang positifnya. Atau pertanyaan, are there a lot of grapes left? Apakah masih ada anggur yang tersisa? Ya, seperti itu pertanyaannya. Kemudian, we usually use much and many. We usually use much and many in negative sentences and question. Nah, ternyata kita juga bisa menggunakan much and many dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Jadi bisa semuanya nih, kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Tapi kalau much and many, kita harus perhatikan kata bendanya. Kalau dia kata benda countable, maka pakainya many. Tapi kalau dia uncountable, pakainya much. Okay, do you know much Spanish? Spanish itu ke language. Kalau language berarti uncountable. You know much Spanish. Terus haven't got many uncles. Uncles itu kan negatif ya. Uncles negatif. Uncles itu kan countable. Nah, ini kan kalimatnya negatif, nggak masalah. Jadi kita bisa tetap pakai many. I haven't got many uncles. Oke, kita lanjut ke kuisnya. Choose the correct form. How eggs are there? Eggs itu bisa kita hitung, jadi jawabannya many. Kemudian how rice? Rice itu kan tidak bisa dihitung ya, uncountable. Jadi how much rice is there? There was food at the event. Nah, food di sini kan berarti makanan ya. Makanan itu kan many. Makanan itu kan uncountable. Jadi there was much food at the event. Jadi kita pakai a lot of aja yang lebih aman. Ya, karena a lot of bisa untuk uncountable dan countable. Kemudian kita masuk ke much, many, a lot without a noun. Tadi yang dengan noun, sekarang without a noun. We can use much and many in sentence without a noun if the meaning of the sentence is clear. Jadi sama, kita itu bisa tidak menggunakan noun ketika kita sudah tahu apa yang disampaikan di kalimat ini dengan jelas. Contoh, did you do much yesterday? Ini satu-satu ini ya. Did you do much study yesterday? No, I didn't do much. Jadi kayak kita tahu nih kalau yang dimaksud much yang dijawab oleh orang tersebut adalah study. Berarti dia tidak terlalu banyak belajar. Can I have some of your sweets? Can I have some of your sweets? Ini sweets ya, berarti merujuknya. No, I haven't got many. Artinya dia tidak banyak sweet.
tanpa dia menyebutkan sweetnya, kita tahu oh yang dimaksud dia sweet. When we use a lot of without a noun, we don't need of. Jadi ketika kita ingin menjawab thanks a lot, jadi kan kita thanks a lot, misalnya kayak ini contoh ini deh, daripada saya buat sendiri salah. Oke nih, how many people were at the party? Jadi kayak how many people were at the party? People ya, kita tahu yang disebut people. I don't know, but there were a lot. Jadi kayak kita mau bilang, kita bisa jawab a lot of people, tapi kan itu nggak natural. Jadi biasa nyebutnya I don't know, but there were a lot. Jadi of-nya tidak perlu disampaikan. Jadi a lot aja of-nya tidak. Oke, kita ke kuis. Which is correct? Have we got any rice? Nah, kita lihat di sini. Have we got any rice? Rice tidak bisa dihitung. Benar ya. We haven't got much. Oke, benar. Kenapa? Karena have we got any rice? Any itu untuk kalau pertanyaan. We haven't got much. Much itu untuk kasus yang uncountable. Coba kita lihat lagi yang lain. Have we got any rice? We haven't got many. Ini salah ya, karena rice itu uncountable, jadi harusnya much. Nah, if we got any rice, we have got many. We have got many juga salah karena many. Oke, kita lihat benar tidak? Oke, benar ya. Sekarang kita membahas tentang how much or how many ya. How much or how many. Oke, contoh di gambar kita lihat how much rice do you need? Nah, di sini kita bilang how much or how many to ask about an exact amount or number ketika kita ingin mendapatkan jawaban yang pasti berapa jumlahnya atau bilangannya. Ya, misalnya we use how much with uncountable nouns and to ask about prices. Jadi how much itu kita gunakan ya sama much, karena much itu kita gunakan untuk uncountable nouns dan dia juga bisa digunakan ketika kita menanyakan harga. Oke, how much rice do you need? Nah, 1 centong kah, 2 centong kah, centong atau sendok ya, atau how much does it cost ketika kita menanyakan harga, how much does it cost. Nah, lalu kalau how many itu dengan how many itu dengan with countable nouns, jadi yang bisa kita hitung. Contohnya how many days kan kita bisa hitung ya, are there in January, atau how many books did you buy, books itu bisa kita hitung. Oke, kita ke quiz, choose the correct one. How many chairs? Chairs itu kan bisa dihitung ya. Jadi how many chairs? How much are the shoes? Nah, shoes itu sepatu. Berarti how many? Oh sorry, sepatu itu sepatu itu how much are the shoes? Shoes itu kalau usah saya, kalau sepatu kan dia ada kanan kiri ya. Saya ingat kemarin di bagian singular plural, masa singular plural itu kan kayak misalnya jeans itu kan ada kanan kiri, terus glasses dia masuknya ke plural jamak seharusnya. Oh sorry, itu bukan masalah plural jamak ya. Shoes itu tetap countable, tapi karena di sini pertanyaannya terkait harga. Oke, tolong dikoreksi ya yang nonton video ini. Benar tidak pernyataan saya, ini bukan how many, bukan karena permasalahan dia nanya berapa banyak sepatu. Saya salah di konteks memahami konteks pertanyaannya. Tapi di bla 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 are the shoes itu dia bertanya harga. Karena dia bertanya harga maka jadinya how much. Ya enggak sih? Ya kan, kayaknya dia karena pertanyaan itu how much. Sebentar. Nah, di sini karena dia menanyakan harga, how much. Jadi how much are the shoes? Jadi maksudnya adalah berapa harga sepatu tersebut. Oke. Nah, sekarang milk in this fridge. Boleh bilang milk is in the fridge. How much? Karena milk itu kan uncountable. Oke, jadi untuk yang how much are the shoes tadi, menurut saya itu karena menanyakan harga. Nah, apabila ada yang keliru, mohon dikomentari. Terima kasih untuk much, many, a lot of. Saya rasa cukup sampai di sini.